Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerisha Melita Febrianto dengan NIM 212-030-10002. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara seputar tema quarter life crisis. Quarter life crisis atau yang sering disebut krisis seperempat bayam merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional yang umumnya dialami oleh orang-orang yang berusia 18 sampai 30 tahun, yang gejalanya itu ditandai berupa kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri, dan kebingungan menentukan arah hidup serta karir yang akan dituju. Baiklah, sekarang saya sudah bersama IT kita yang akan saya wawancarai, yaitu dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Agita Nuzani Balubi. Baiklah Mbak Agita, langsung saja ya kita melakukan bincang-bincang. Iya. Baiklah, sebelumnya apakah Mbak Agita pernah mengalami quarter life crisis? Pernah. Ya. Kapan biasa hal itu terjadi? Waktu SMA. Bagaimana itu kronologi ceritanya? Waktu SMA, jadi waktu itu kan lagi masa pandemi. Ya. Nah, saya agak kaget waktu masuk ke dunia online. Oh ya? Nah, itu jadinya saya kesulitan dalam hal mempelajari, apalagi ini persoalan tentang pelajaran matematika, fisika, kimia, yang dimana guru saya menyuruh untuk melihat dari YouTube. Ya. Sedangkan saya juga mencoba untuk melihat dari YouTube, tapi hasilnya saya tidak dapat mengerti karena saat melihat dari YouTube kita tidak bisa tanya langsung, itu tidak bisa. Jadi hal-hal yang tidak saya pahami tidak bisa saya sampaikan. Baik-baik. Berarti cenderung di lingkungan rumah ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di lingkungan mana Anda merasa tenang saat berada di fase quarter life crisis? Di rumah. Di rumah. Ya. Kenapa kok di rumah? Soalnya kan apalagi di kamar ya. Itu kamar saya itu tenang, Aman. aman. Apakah dijaga juga kebersihannya? Iya. Oh ya, sip. Kita harus menjaga kebersihan agar tetap higienis dan nyaman, aman, tentram, dan damai. Benar. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sih sosok yang paling membuat Anda kuat bertahan di fase quarter life crisis pada saat itu? Yang pertama mungkin diri sendiri ya. Heeh. Lalu orang tua. Mengapa Anda dan orang tua Anda merupakan sosok yang paling kuat bertahan pada saat Anda berada di fase quarter life crisis? Soalnya kan yang mengalami quarter life crisis itu saya sendiri. Sedangkan orang tua itu sebagai acuan aja. Oh, acuan gimana maksudnya? Ya kan kalau saat saya memilih menyerah waktu sekolah itu, pastinya kan saya tidak akan maju, apalagi kasihan orang tua saya yang sudah membiayai saya dengan begitu mahalnya. Kita juga harus tidak boleh menyia-nyiakan waktu juga, bukan? Iya benar. Lalu bagaimana cara Anda mengatasi dalam diri Anda sendiri ya? Mungkin ada berbagai tips-tips atau tips and trick caranya mengatasi quarter life crisis nih, versi Mbak Gita. Mungkin kalau bagi saya itu kalau udah yang benar-benar stres dalam belajar, saya coba untuk main game online atau nonton YouTube, drakor, gitu-gitu. Mengapa, apa yang membuat Anda itu kok nggak bosen? Kan pasti kan ada tuh orang kan kayak bosen. Mungkin Anda bisa mencari hal yang lain di dalam kegiatan kebosanan itu, mungkin kayak ada hal lain mungkin yang buat Anda nggak bosen. Itu mungkin. Ini bosennya dalam artian apa? Bosennya kan kalau misalnya kita nonton terus nih, pasti kan kayak ada kayak tinggal aku bosen gitu.
Nah itu ada nggak pernah fase kayak misalnya lihat drakor, habis itu lihat ini terus Oh mungkin kalau itu saya lebih milih tidur sih. Oh, Kalau tidur. bosen, iya. kalau boleh tahu tidurnya kira-kira pada saat mengalami fase quarter life crisis tersebut kurang lebih tidurnya berapa jam? Berapa ya? Pokoknya kalau misal habis kelas online tidur, terus nanti bangun kalau waktu mau azan itu baru bangun. Berapa jam itu? Cukup lama ya? Iya. Baik, baik, baik. Lalu ini, apakah menurut Anda dorongan religi dapat membuat Anda lebih tenang di saat fase quarter life crisis? Menurut saya iya ya, soalnya kalau pikiran udah berkecamuk gitu, terus kayak hawa-hawanya nggak enak tuh, bawaannya pengen ya sholat, ya pengen baca Al-Quran, itu ya seenggaknya buat menambah aktivitas-aktivitas yang nggak penting gitu. Oh ya, baik, baik. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman hidup seperti apa yang membuat Anda keluar dari fase quarter life crisis? Waktu kelas 12, waktu saya ngerjain tugas akhir, dimana tugas akhir itu harus dikerjakan karena demi lulus. Karena kan kalau kita nggak ngerjain tugas akhir, kita nggak dapat nilai akhir dari tugas-tugas kita sebelumnya. Dan itu juga kan tugas akhir itu menentukan kita lulus apa enggaknya. Oh ya, berarti Anda juga disibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang ada diberikan oleh guru Anda pada saat tugas akhir. Baiklah, menurut Anda sendiri, apakah lingkungan sosial Anda mempengaruhi diri Anda pada saat Anda mengalami fase quarter life crisis? Mungkin di lingkungan kayak masyarakat, mungkin gitu. Mungkin bagaimana menurut Anda, apakah itu mempengaruhi fase Anda gitu? Fase quarter life. Kalau menurut saya itu cukup mempengaruhi ya. Kenapa? Soalnya kan saya pernah ada kejadian di mana saya tuh kesulitan. Terus saya minta bantuan sama teman saya. Iya. Agar saya tuh juga dapat pemahaman gitu loh. Ternyata tanggapan dari teman saya kurang baik. Oh, baik, baik, baik. Jadi ya juga apa ya, mempengaruhi sekali ya bagi Iya. fase quarter life crisis Anda. Itu akan menurut Anda itu diri Anda sendiri apakah menjadi lebih baik, lebih mendingan atau malah lebih ngedown? Waktu itu saya ngedown. Tapi saya akhirnya sadar. Saya mikir bahwa kalau saya lama-lama ngedown, saya juga nggak berkembang. Saya bakalan stuck di situ aja. Jadi saya coba buat cari cara untuk supaya tuh nggak ngedown lagi. Gimana caranya supaya saya tuh bangkit tanpa bantuan orang lain gitu. Sudah itu saja. Terima kasih atas partisipasi Mbak Gita untuk saya wawancarai mengenai seputar tema quarter life crisis ini. Sekian dari saya, Cerisha Melita Febrianto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.